Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, atas pertolongannya, atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita semua diizinkan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Saya diberikan amanah katanya untuk mengisi kultum, tapi saya lihat ini waktunya sekarang bahkan belum sampai 5:30. Nah, kepanjangannya itu kultum, kuliah 7 menit. Iya. Sampai jam berapa ini panitia? Sampai 15 menit lah sebelum buka. Oh iya. Saya kira juga dibilang sampai poge. Iya. Iya, tadi sudah diperkenalkan. Jadi nama saya, nama lengkap Laode Abdul Aslan. Jadi kalau dengar Laode sudah tahu Makidi? Bukan asli dari sini, tapi asli dari sana, dari Sulawesi Tenggara, aslinya dari Buton, asli orang Buton. Tapi sudah lama-lama juga di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegawai, staf Dinas Koperasi dan UMKM, serta seluruh para pedagang dan para pengunjung sekalian, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya membawakan satu tema, judulnya Harta yang Abadi. Ya, judulnya Harta yang Abadi. Jadi mudah-mudahan juga kalau mau door prize, bagusnya mungkin saya yang bertanya nanti. berarti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyimak. Kalau kita bertanya nanti sembarang ditanya. Apalagi nanti bukan pertanyaan yang saya tahu jawabannya. Ya, Ustadz juga manusia ya tidak semua juga ditahu jawabannya. Karena lebih pintar itu Google daripada Ustadz. Ya. Sekarang ini kalau kita mau cari apa-apa, cari saja di Google, bukan bertanya ke Ustadz. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ya saya panggil saja para jamaah ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali. Kata Nabi, hamba itu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Nabi menggunakan fi'il mudhari, artinya Nabi bisa jadi inilah keadaan manusia. Manusiawi sebenarnya, semua kita wajar saja. Segala apa yang kita punya, kita anggap itu semua milik kita. Padahal kita punya belum tentu benar-benar kita miliki. Kita punya belum tentu benar-benar kita kuasai. Para jamaah sekalian, hamba itu senantiasa berkata, ini hartaku, ini hartaku. Bahkan mungkin saja bukan hartanya naklemton nih. Naklemton ini hartaku. Ini kelewatan ini. Dilanjutkan, innama lahu min malihi salas. Sesungguhnya apa yang menjadi bagian dari hartanya hanya 3 saja. Nabi SAW menggunakan kalimat innama. Jadi kita tahu dalam bahasa Arab ada kata inna, sesungguhnya. Adapun kata innama, sesungguhnya hanya, berarti mengkhususkan definisi itu, bahwa yang dimaksud sebenarnya harta, kata Nabi, 3 saja. Apakah yang dimaksud 3 itu? Nah, inilah yang kita akan bicarakan pada kesempatan sore hari yang berkah ini. Ma'akala fa'afna, apa-apa yang dimakan kemudian fana, afna, hilang, habis.
Makanya dibilang dunia ini fana, dunia ini tidak abadi, dunia ini habis, akan punah nantinya, akan sirna nantinya. Ma'akala fa'afna, apa-apa yang dimakan dan kemudian habis. Apa-apa yang kita makan, Pak. Sebenarnya ini pula sebenarnya satu pembicaraan yang rasional kalau kita bicara tentang sedekah. Apa itu? Bahwa sebenarnya apa-apa yang kita beli, apa-apa yang kita konsumsi, pasti tidak semua bisa kita manfaatkan. Ujung-ujungnya ada sama dengan kurang, atau kurang menjadi sama dengan. Maksudnya apa? Apa yang kita makan kemudian habis, artinya apa yang kita makan sebenarnya hanya menjadi dua saja. Sebagiannya menjadi energi, sebagiannya menjadi kotoran. Kita buang. Ya. Ada di sini kita mungkin semua suka makan pisang ya. Apalagi tadi sudah dibilang ada pisang hijau 15.000 dua di. Insya Allah nanti kita hantam sebentar pisang hijaunya. Nah, semua kita suka makan pisang. Tapi apakah semua kita makan pisang dengan kulitnya? Tidak di. Ada di sini yang makan pisang dengan kulitnya? Ya, sampai dibilang monyet yang pintar saja tidak makan pisang dengan kulitnya. Walaupun memang belakangan ada upaya-upaya, ada usaha kreatif dari orang-orang yang ahli, kemudian kulitnya itu ternyata bisa juga dimanfaatkan. Meskipun secara lazim, kalau kita makan pisang, pasti buahnya jadi makan, pisangnya kita buang. Begitulah sebenarnya rasionalitas kenapa kita mesti sedekah. Tidak bisa semua apa yang kita punya ini kita nikmati. Mesti kita keluarkan, mesti kita berikan kepada orang lain. Karena ujung-ujungnya kalau tidak dia akan jadi kotoran, pasti. Maka kata Nabi, itulah yang sebenarnya harta kita. Apa yang kita makan masuk lewat kerongkongan atau tenggorokan. Nah ini banyak kadang yang tidak paham ini, kerongkongan, tenggorokan. Yang mana yang benar Pak? Kerongkongan atau tenggorokan? Tenggorokan ya? Kerongkongan? Ya yang benar kerongkongan di. Ya jangan salah-salah, tenggorokan itu tempatnya masuknya itu corona. Tenggorokan, ya. Insya Allah kita semua di sini semoga Allah lindungi kita dari pandemi. Amin amin ya robbal alamin. Adapun kerongkongan, jadi kalau tenggorokan itu saluran pernapasan, kerongkongan itu saluran pencernaan. Makanan masuk lewat kerongkongan. Setelah masuk diolah di lambung, usus yang bermanfaat diserap oleh usus, yang tidak bermanfaat menjadi saripati makanan kemudian dibuang lewat anus. Apa-apa yang kita makan kemudian habis. Dan ini juga sebenarnya rasionalitas mengapa kita mesti banyak beristighfar. Ada logika dikatakan, mengapa kita mesti istighfar setiap saat? Mengapa kita mesti banyak-banyak istighfar setiap waktu? Logikanya adalah, mengapa kita setiap hari menyapu? Ya, di kantor kita saja mengapa setiap hari dipel? Janganlah mungkin di kantor hanya banyak orang keluar masuk. Di rumah di kamar ditutup dengan rapat, ada tong gordennya, disapu lagi, dipel bahkan. Kenapa itu? Setelah disapu, dipel, ada debunya, ada kotorannya. Nah, inilah logika rasionalitas mengapa kita mesti istighfar. Rumah saja dikunci rapat, ditutup dengan rapat, ada ventilasinya, ada gordennya, semua lengkap, ada AC-nya, ada pengisap debunya. Besok ada lagi debunya. Nah, kira-kira seperti itulah dosa kita. Kita tidak luput dari dosa. Setiap saat mata kita berdosa, telinga kita berdosa, lisan kita berdosa, hati kita pun mungkin saja berdosa. Maka kita mesti banyak-banyak beristighfar. Kembali kepada hadis yang kami bacakan tadi, kata Nabi yang harta yang pertama adalah apa yang kita makan, kemudian lalu habis. Yang kedua, au labisa fa'abla. Labis, libas, pakaian, atau apa-apa yang dipakai fa'abla dan nanti menjadi usang. Ya, sama juga, hampir bahasanya berarti dibuang. Nanti menjadi usang. Apa-apa yang kita pakai dan kemudian usang. Jadi sebenarnya dua hadis tadi, dua kalimat tadi, apa yang dimakan kemudian habis, apa yang dipakai kemudian usang, dua ini jelas sekali berarti segala sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung bagi tubuh. Itulah harta yang kata Nabi, harta sebenarnya kita miliki.
Au labisa fa'abla. Pakaian kita. Siapa di rumahnya di sini ada mungkin lap kakinya. Mungkin lap kakinya itu sebenarnya bajunya dulu ya. Ada begitu, Bu? Lap di kamar mandi ternyata dulu celananya itu. Ya, lap motor dulu bekas kaos bajunya waktu masih aktif di mana biasa pakai olahraga misalkan. Ya, bahkan saya juga di tempat kerja saya yang dulu, ya, baju kantor saya sudah jadi lap. Ya, nggak ada yang mungkin di sini bos saya kayaknya ya, mantan bos. Dia nak kenali Kak Kapang. Ya dulu saya waktu ya, nah kan sudah menjadi hak saya baju saya kan. Ya mau diapa lagi? Tidak mungkin lagi aku pakai karena tidak kerja mah di situ. Ya, dan kekurangan lap ini sedikit-sedikit di dapur memasak, bahasa seng, ya, mencuci bahasa misalnya yang ada saja pasti harus dilap. Akhirnya daripada beli banyak lap, mending baju itu keluarkan itu baju. Tidak Tommy dipakai, akhirnya dipakai jadi lap. Itulah kata Nabi, au labisa fa'abla. Yang ketiga kata Nabi, au a'ata faqatana, atau apa-apa yang diberikan, a'ti sama kalimatnya, faqatana, dan itulah yang sebenarnya miliknya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa-apa yang diberikan dan itulah yang sebenar-benarnya miliknya. Maka kemudian Nabi melanjutkan, wa ma siwa dzalik, adapun selain itu fahuwa dahibun, akan pergi meninggalkannya, wa tarikuhu linnas, dan dia yang akan meninggalkan hartanya. Mobil kita, motor kita, rumah kita tidak kita bawa pulang. Maksudnya tidak kita bawa pulang adalah nanti kita semua mesti meyakini kita akan meninggalkan dunia ini, dan kubur kita tidak muat. Kasih masuk motor tak dalam kubur juga tidak muat. Kasih masuk mobil tak tidak perlu. Kita hanya butuh kain kafan 4 lembar, 5 lembar, itu saja yang kita bawa. Bahkan kain kafan juga tidak ada kantungnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kemudian maka mari kita mengerucutkan pada pembahasan tentang au a'ta faqatana, atau apa yang diberikan dan kemudian itulah yang sebenarnya miliknya. Nah, inilah sebenarnya akan kita bicarakan tentang tema kita, harta yang abadi. Apa yang diberikan dan itu menjadi miliknya. Maka sekarang kita akan bicarakan apa sebenarnya yang bagus kita berikan. Apa yang bagus sebenarnya kita berikan dan itulah yang baik. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan itu sebuah kebaikan dirimu sampai kalian menafkahkan, sampai kalian membelanjakan, sampai kalian memberikan kepada orang lain mimma tuhibbun, apa-apa yang kalian cintai. Nah, mudah-mudahan sebentar saya bisa dapat yang gratis di sini. Ya, karena dibilang begitu kata Al-Quran, ya bukan dalam rangka ya ini cuma anu saja, intermezzo saja. Tapi kalau juga ada yang mau kasih sebentar Pak bukannya gratis, Pak, alhamdulillah bisa juga ya. Apalagi tadi pisang hijau. Semoga berkah. Nah, kita lanjutkan para jamaah sekalian, masih ada waktu. Maka ada hadis Nabi yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ternyata para jamaah sekalian, daripada hadis ini riwayat Imam Muslim, kita dapat pahami salah satu jalan agar Allah menolong kita adalah menolong saudara kita. Maka di beberapa tempat saya biasa sampaikan, termasuk kalau ada kesempatan ceramah tarwih, saya sampaikan bahwa ini kesempatan ini Pak, ini kesempatan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Kalau Jumat Mubarak dari malam Jumat sampai asar. Adapun Ramadan Syahrul Mubarak dari malamnya 1 Ramadan sampai malamnya 30 Ramadan atau 29 Ramadan, itulah keberkahan. Mau pagi, mau siang, sore, malam tidak ada. Jangan mikir lagi atur, saya mau sedekah hari Jumat saja. Ini Ramadan. Tidak usah kita batasi mau sedekah hari Jumat saja. Ini Ramadan. Keutamaannya sama, pahalanya sama. Tentu kalau hari Jumat jauh lebih utama. Tetapi adapun hari-hari lain
pahala-pahala amal ibadah sunnah, maka dia diganjar sebagaimana amal ibadah yang wajib di luar bulan Ramadan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa, terutama mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ini yang pedagang, yang mau tanya, boleh dijawab keras-keras, boleh jawab dalam hati. Siapa yang mau laris manis dagangannya? Semuanya amin ya, saya doakan, kita semua doakan, mudah-mudahan selama 30 hari ini laris manis semua jualan tak. Amin. Berkah semua jualan tak. Kalau ada, mohon maaf, mungkin kalau ada di antara kita, mungkin juga termasuk pengunjung, silakan mendengarkan. Kalau ada di antara kita yang sedang ada utang 100.000, 500.000, 1 juta, 10 juta, atau ada mungkin utang 100 juta, kira-kira bisa tidak itu lunas? Yakin bisa lunas? Kalau ada utang 1 miliar, yakin bisa lunas? Yakin tidak? Siapa yang punya harta? Allah. 1 miliar di mata Allah itu sedikit, ji. Ada orang dikaruniai harta 10 miliar. Ada orang gampang sekali beli mobil Avanza 150, 230, Alphard 1 miliar. Gampang sekali dia beli mobil. Kenapa? Karena ada uangnya 10 miliar, kan begitu. Jadi sebenarnya itu soal barang juga termasuk yang kita jual. Insya Allah kita akan menemukan pembelinya. Ya. Kalau ada orang bilang mahal, ya karena memang yang bilang itu tidak punya uang. Ya kan? Berapa ini harganya? 100.000, ada uangnya 500.000, oh iya saya ambil. Berapa ini 100.000, uangnya 50.000, ih mahalnya di Nas sampai bilang mahal. Kan tidak ada uangnya. Jadi sebenarnya itu barang dibilang mahal relatif, ji. Gitu ya Pak, Ibu ya. Jadi jangan kita terlalu pesimis dengan barang yang kita jual. Memang sudah begini harganya pasaran ini 150. Ada jitu mau beli, insya Allah Allah akan datangkan pembeli. Allah akan datangkan pembeli yang tepat, yang punya harta bahkan melebihi dia mampu beli 1 lusin. Amin. Siapa yang mau diperbaiki urusan rumah tangganya dengan suaminya atau suami dengan istrinya, semuanya mau. Kita doakan mudah-mudahan di sore ini kita semua diberkahi pasangan hidup yang soleh soleha insya Allah, yang mengerti kita dan kita pun memahami dia, dan mudah-mudahan kita tidak hanya bersama bergandeng tangan di dunia, dan kita bisa bersama-sama bergandeng tangan di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kembali pada tema hadis tadi atau hadis yang baru saja kami sampaikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Momentum Ramadan, kesempatan bagi kita memperbaiki persepsi kita, memperbaiki mindset kita, bahwa kalau ada orang yang minta tolong sama kita, jangan dalam pandangan kita, oh dia butuh sama saya. Oh, kita harus ubah. Sebagaimana hadis yang baru saja saya bacakan tadi. Bisa jadi orang yang datang itu sebenarnya orang yang diutus dalam tanda kutip oleh Allah. Dia arahkan ke kita minta tolong. Ternyata sebenarnya kita punya masalah yang jauh lebih besar dari masalahnya. Si kere si kodong ruan sabu ji, na terima na minta 2.000 ji, ya 5.000 ji. Kalau ada uang tak kasih saja. Bisa jadi itu cara Allah menolong kita. Ya, bisa jadi itu cara Allah menolong kita. Mari kita ubah persepsi kita bahwa kalau ada kesempatan menolong orang, sebenarnya itu adalah kesempatan menolong diri kita. Kita semua pasti punya masalah, betul ya? Ada semua masalah tadi? Iya. Di sini kelihatan ceria. Pulang di rumah, kamu mau semisal. Iya kan begitu sih memang. Masa kita perlihatkan muka-muka cemberut di luar, tidak ya? Ya kalau di luar kita ketemu orang, ya kita harus ceria. Kita harus katanya profesional, ya. Ketemu sama bos, ya terima saja. Puna dimarahi ki biar dengar saja. Iya, begitu sih memang. Nah bilang dalam hati, dede, sudah dimarahi bos kah? Sampai di rumah dimarahi tongi bos. Ya. Istrinya maksudnya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau ada orang minta tolong, sebenarnya itu kesempatan kita adalah kesempatan untuk menolong diri kita, menolong anggota keluarga kita, menolong orang tua kita. Nah, ini saya mohon izin, tadi saya sudah bicara sama Ustaz Bahrul juga. Jadi kebetulan saya bawa ini banner. Ya mungkin tadi ada teman saya yang bagi-bagi brosur. Ya saya minta izin ini, mudah-mudahan juga didengarkan. Ya
bukan ada tendensi apa-apa, ini sama-sama saling tolong menolong. Jadi saya sendiri aktif sebagai relawan di Badan Wakaf Al-Quran, ya, aktif sebagai relawan di Badan Wakaf Al-Quran, salah satu lembaga filantropi wakaf berpusat di Jakarta, Makassar salah satu cabangnya. Kami berkantor di Jalan Kintamani nomor 35, Perumahan Bukit Baruga Antang. Maka ini akan kami sampaikan tentang harta yang abadi. Kata Nabi, apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3, kecuali sedekah jariah, kecuali ilmu yang bermanfaat, kecuali anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, yang ketiga ini, yang pertama ini, kecuali sedekatun jariah, sedekah yang jariah, sedekah yang mengalir. Pada kesempatan sore ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan tadi mungkin terima brosur untuk mari siapa tahu ada kesempatan kita di sore ini untuk berwakaf Al-Quran. Bahwa sekali lagi mindset kita jangan ada yang minta tolong, tapi harus dalam pandangan kita, saya butuh ini. Sehingga ada orang yang dikaruniai harta yang banyak, sudah bagus mindsetnya, nah bilang, siapa lagi yang saya mau tolong ini? Setiap subuh dia cari orang yang dia mau tolong. Ada orang bahkan membiasakan itu, kalau di luar bulan puasa dia beli 1 bungkus. Nah, kasih makan orang 1 bungkus setiap hari, orang yang berbeda, subhanallah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk banyak-banyak beramal, menolong sesama kita. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Badan Wakaf Al-Quran secara legalitas sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Bisa mungkin lihat bannernya, ada Ustadz Das Latif. Ya, beliau juga ikut menyampaikan ajakan wakaf Al-Quran. 1 hurufnya dibaca, 1 hurufnya mengalir pahala untuk kita. 1 ayatnya dihafalkan, mengalir pahala untuk kita. 1 ayatnya itu diamalkan, dipelajari, diajarkan, mengalir pahala untuk kita. Bagusnya itu ya, ada orang kerja, kita yang dapat gajinya. Begitulah wakaf Al-Quran. Ada orang baca Quran, kita yang dapat pahalanya. Dia dapat, kita dapat. Bahkan pahala itu kata Nabi akan mengalir meskipun nantinya kita telah meninggal dunia. Subhanallah. Maka pada kesempatan kali ini saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kesempatan tak mungkin bisa berwakaf Al-Quran. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu telah ditetapkan setelah 1 juta mushaf selama 15 tahun di Nusantara, di Indonesia, Badan Wakaf Al-Quran. Kami telah mendistribusikan 1 juta dari Aceh sampai timur Papua. Pada kesempatan ini kami sampaikan ada program untuk Sulawesi Selatan, yakni 100.000 buah mushaf Al-Quran. Maka alhamdulillah pula 1 pekan yang lalu sebelum Ramadan kami sempat berjumpa dengan tim dari pusat. Mereka telah menyelesaikan tahap pertama distribusi wakaf Al-Quran di beberapa daerah di Sulawesi dengan jumlah 10.000 totalnya. Bisa kami sebutkan di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, semua daerah pedalaman. Dan terakhir sempat kami berjumpa 1 pekan sebelum Ramadan, itu mereka mendistribusikan 150 buah Quran di Kabupaten Goa, ya, daerah pedalaman Malino. Ternyata Pak, ada daerah di Malino, saya belum sampai juga ke sana, yang katanya belum masuk listrik. Nanti ini bisa mungkin diklarifikasi, belum masuk listrik. Wah, subhanallah, ini kesempatan kita ini Pak. Kesempatan menolong sesama adalah kesempatan kita Allah tolong. Kesempatan Allah mudahkan urusan kita. Allah lapangkan usaha-usaha kita. Allah lapangkan rezeki kita insya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kalau mau wakaf di Badan Wakaf Al-Quran? Dengan nominal hanya 100.000, maka sudah dicetakkan 1 buah Quran dari Badan Wakaf Al-Quran juga yang antarkan kepada laman, termasuk biaya distribusinya, termasuk biaya pembinaannya. Jadi Quran tidak hanya dikasih, tapi juga akan diajarkan. Subhanallah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah Allah melindungi keluarga kita, Allah karuniakan anak-anak kita, anak-anak yang menghafal Quran, yang memahami Quran dan mengamalkan Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti mungkin kalau ada yang mau berwakaf nanti bisa komunikasi dengan kami di samping panggung. Itu saja mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Mengaitkan kembali dengan tema ini, harta yang abadi. Inilah sebenarnya Pak, harta yang abadi yang kita belanjakan untuk makan, sebagiannya energi, sebagiannya kita buang jadi kotoran. Yang kita pakai, kebanyakan dari kita apa yang sudah kita pakai dibuang atau mungkin jadi lap. Dan terakhir, apa yang kita berikan kata Nabi itulah yang menjadi miliknya. Terakhir lagi sebelum penutup, hadis riwayat Imam Tirmizi, ketika Aisyah menyuguhkan daging domba kepada Nabi, makanan kesukaan Nabi, sebelum makan Nabi subhanallah dan tanya dulu, ini sudah dikasih ini tetangga tak? Disebut semua nama tetangganya, fulan, 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 fulan. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasul, sudah aku bagi semua. Ini yang tinggal 38 yang saya kasih Ki.
Sembari tersenyum Rasul mengatakan, wahai Aisyah, engkau salah. Yang benar, yang tinggal, ya, yang benar, yang habis adalah apa yang akan kita makan. Dan yang tinggal adalah pahalanya dari apa-apa yang sudah kita bagikan untuk tetangga-tetangga kita. Inilah harta yang abadi. Sedekah untuk umat, sedekah untuk agama, sedekah untuk menolong sesama, baik dia adalah sesama kita dalam kacamata ini orang Islam ataupun di luar Muslim. Islam sangat mendorong untuk melakukan tolong menolong kepada siapapun, tolong menolong dalam kebaikan dalam rangka kemanusiaan. Demikian mungkin, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Al'afwu minkum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, makasih Pak Ustadz, luar biasa ceramahnya Ustadz pada sore hari ini. Sesuai dengan janji dari panitia, maka diberi kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ditya Permana dari Darut Tauhid Peduli Sulsel. Ya, sama kita juga bergerak dalam bidang kemanusiaan. Insyaallah, subhanallah. Sebenarnya ini menjadi sebuah inisiatif yang Masya Allah, tabarakallah untuk kita semua, bahwasanya Al-Quran harus semua mendapatkan aksesnya, baik itu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat pelosok. Saya mau bertanya perihal bagaimana upaya-upaya dalam mengembangkan Al-Quran, tidak hanya sekadar menyebarkan Al-Quran, tetapi juga aplikasinya seperti kelas tahfiz, kelas tahsin, mencetak habis-habisa di dalam lingkungan pelosok dan lingkungan yang kurang mampu. Jadi bagaimana dengan perkembangannya lebih aplikatif? Kalau ini kan lebih ke penyaluran Al-Qurannya, ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ila Adnan dari Soho Zuhra Kuliner. Ada pertanyaan saya Pak Ustadz, begini, ini sebenarnya masalah lama. Kan tadi Pak Ustadz bertanya harta yang abadi ya, abadi. Kebetulan sesama teman ada yang pernah meminjam dana saya. Itu sudah sekitar 5 tahun Pak. Apakah terus saya sudah beberapa kali meminta itu, walaupun mau suruh ansur aja, tapi nggak ada respon Pak Ustadz. Dan itu pun jumlahnya nggak sedikit loh, nggak sedikit. Saya mau bertanya nih, apakah itu walaupun saya bukan ikhlas, bukan berarti saya ikhlas, karena kan banyak Pak Ustadz. Apakah itu termasuk harta yang abadi buat saya kalau memang si dianya itu nggak membayar saya begitu, nggak mengembalikan begitu? Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Marfika dari Kedai Aisyah. Sekalian promosi, ada nasi bakar, bakar santan. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini kan saya punya anak 2 putri. Rencana itu saya mau masukkan ke pesantren tahfiz. Cuma masalah saya punya suami nggak kasih izin karena mungkin masalah saya nggak mengerti apa ininya, alasannya. Cuma saya bilang itu kan untuk bekal kita di akhirat, apalagi anakku yang ketiga itu proses dia bisa ini, maksudnya daya hafalnya itu alhamdulillah. Iya, tapi itu yang jadi masalah. Masih banyak sekian. Iya, pertanyaan pertama, maaf tadi saya tidak terlalu simak nama-nama Anda, tapi insya Allah saya ingat di wajah-wajah Anda. Saya doakan juga mudah-mudahan kita semua bertemu nanti sama-sama kini di surga insya Allah, amin. Yang pertama, solusi yang aplikatif dalam rangka membumikan Al-Quran. Jadi kalau di Badan Wakaf Al-Quran, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, sebenarnya memang kami tidak hanya mendistribusikan saja, tapi kami memang ada partner lapangan
ada tim atau ada ustadz, baik itu orang Badan Wakaf Al-Quran langsung atau orang yang kami cari dai yang tinggal daerah itu atau tinggal di dekat situ untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan. Kalau tadi ditanya bagaimana kalau kita dirikan rumah tahfiz di pedalaman-pedalaman, itu bagus, itu sangat bagus, sangat. Kami pun akan berupaya ke sana. Tapi memang ini bertahap karena kita tahu ternyata saudara-saudara kita di pedalaman, sebagaimana mungkin yang tertulis di situ, masih banyak yang belum tahu baca Quran. Jangankan mungkin anak-anak, orang tua tadi pedalaman, ya jangan lagi baca Quran. Bicara bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak mengerti, ya. Saya baksos di Bone, istri orang Bugis, saya juga tidak tahu bahasa Bugis. Hantam bahasa Bugis, apa aku mengerti? Nah ini, Pak. Apalagi mungkin dalam hal-hal yang lain. Maka memang kami akan berupaya. Mudah-mudahan juga kita semua sinergi, semua lembaga yang melakukan hal-hal semacam itu untuk melakukan aktivitas tidak hanya menyalurkan tapi juga mendakwakan Al-Quran. Nah, itu bertahap nanti. Ada dulu ajar Quran, lama-lama mengerti, nanti kita mulai ajarkan cara menghafal Quran. Langsung ke nomor yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari ibu tadi yang punya pisang hijau 2 itu ya? 2.15.000? Oh, Masya Allah. Semoga berkah, laris sebentar itu, insya Allah laris. Amin. 30 hari insya Allah laris. Iya. Nah, ada katanya utangnya temannya ke dia, berarti piutang ya. Sudah lama, sudah 5 tahun. Bagaimana ini? Ya. Belum ikhlas di, apalagi banyak Bing. Kayaknya bukan lagi J, M. Bukan JT, M. MDD. Miliar, wah, atau mungkin puluhan jutaan. Biar lagi 100.000, kadang itu sakit-sakit juga di hati ya. Iya. Apalagi kalau sudah ada J-nya, wah deh. Nah, bagaimana itu? Nah, Nabi SAW dalam salah satu hadisnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi banyak golongan nanti di akhirat. Di antara golongan orang yang dinaungi nanti oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang menganggap lunas atau melunaskan, ya, atau menganggap tidak lagi ada utangnya saudaranya. Artinya ada A berutang kepada B. Tetapi mungkin ini A, apakah mungkin susah ditanya, mau mungkin ditarik dulu telinganya, atau memang tidak mampu kodong, ya itu kan kita harus cari tahu. Sebenarnya kalau bisa ditanya dulu, didondor dulu. Karena bagaimanapun itu adalah kewajibannya, dia berdosa. Tidak akan masuk surga mati syahid kalau dia punya utang. Nah, mati syahid saja itu pasti masuk surga. Tapi kalau punya utang tak kandas sering. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu harus ditanya. Tapi kalau memang kita mau ikhlaskan, maka benar pertanyaannya, itulah harta abadi. Itulah harta abadi. Kalau kita lunaskan, dia menjadi harta abadi. Setiap harinya saja selama kita pinjamkan pahala kita. Apalagi kalau kita lunaskan, insya Allah Allah naungi di akhirat. Amin. Satu keluarga semoga Allah kumpulkan di akhirat di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana ini mau kasih masuk anak pesantren, tetapi belum cocok dengan pasangan, ya, dengan suami. Atau mungkin di sini ada suami belum diisikan sama istri atau seperti apa. Nah, mungkin ini mewakili pertanyaan yang lain juga. Memang ini menjadi tanggung jawab bersama, Bu. Ya, kalau demikian maka mari komunikasi dengan baik kepada suami. Ya, harus dikomunikasi dengan baik kepada suami dan mari sama-sama, saya pun ingatkan diri saya pribadi di rumah agar kita merefresh visi keluarga kita. Apa tujuannya kita berumah tangga sebenarnya? Apakah hanya mau jalan-jalan saja di dunia ini, punya anak, punya rumah, pekerjaan, punya motor, punya mobil, sampai di situ saja? Ataukah memang sebagaimana apa yang Allah kabarkan dalam Quran atau apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, bahwa orang-orang soleh di dunia, maka Allah akan membersamakan mereka semua nanti di akhirat, di surga. Maka kalau visi kita ingin sama-sama masuk surga, mari kita luruskan sama-sama niat kita. Bahasakan baik-baik dengan suami. Memang mungkin suami dengan kita karakternya beda. Kadang suami mungkin mesti dirayu-rayu dulu, ya, dibujuk-bujuk dulu. Maka laksanakanlah, mungkin saya sampaikan sebagai seorang istri, laksanakanlah kewajiban kita apa adanya dan berupayalah berkomunikasi dengan baik kepada suami. Tunggu momen yang tepat, tunggu waktu yang tepat. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan pintu hatinya. Sedekah, setiap sedekah baca doa, ya Allah bukakan pintu hati suami saya. Berdoa di tengah malam, ya Allah bukakan pintu hati suami saya. Allah yang menggenggam hati kita. Tidak ada yang mustahil. Orang yang dulu ingin membunuh Nabi, di akhir kehidupannya kuburnya di samping Nabi.
Bagaimana dengan suami kita yang sama-sama ke jalan, sama-sama ke hidup, sama-sama ke tidur? Maka bukan hal yang mustahil kalau Allah mengubah hatinya sama dengan kita, maunya untuk menyekolahkan anak kita ke pesantren. Saya doakan Kianata Bu, semoga menjadi anak-anak yang penghafal Quran, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun demikian. Atas nama saya pribadi, mohon maaf pada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.